Halo guys, perkenalkan nama saya Madi Putrayasa, mahasiswa dari Kampus Politeknik Negeri Manado, jurusan Elektro, Prodi D4 Teknik Informatika. Di sini saya dan kelompok saya yang beranggotakan Ikramul Fajri Helinggo, Juventiu Horohyung, Injilia Mewengkang, dan Safira Limbanadi. Kami dari kelas 3 Teknik Informatika 6 akan membuat tutorial cara menginstal macOS dan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam macOS. Halo guys, perkenalkan saya Juventiu Horohyung. Sebelum lanjut ke tutorialnya, saya akan menjelaskan apa itu macOS dan perbedaan antara macOS dan Windows. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan, apa itu macOS. macOS itu adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh perusahaan Apple. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Jadi itu untuk penjelasan apa itu macOS. Kita lanjut untuk perbedaan antara macOS dan Windows. Untuk perbedaannya kita bisa lihat dari segi model dan harga. Untuk Windows kita bisa temukan di berbagai merek komputer, harganya mulai dari 1 jutaan hingga puluhan. Sedangkan macOS hanya komputer buatan Apple, harganya pun lebih mahal, namun kualitas dan layanan yang diberikan Apple sangat baik. Dan yang berikutnya dari segi tampilannya, kita bisa lihat perbandingan tampilan antara macOS dan Windows. Ini untuk tampilan macOS dan ini untuk tampilan Windows. Sebagai sistem operasi, komponen dasar yang digunakan sebenarnya sama saja, walaupun ada perbedaan dari segi tampilannya. Oke guys, perkenalkan nama saya Injilia Mewengkang. Di sini saya akan menjelaskan tentang versi-versi dari macOS. macOS terdiri dari 21 versi. Yang pertama, Rhapsody Developer Release yang dirilis tanggal 31 Agustus tahun 1997 dan terakhir diupdate tanggal 14 Mei tahun 1998. Yang kedua, macOS X Servers. Yang ketiga, macOS X Developer Preview yang dirilis tanggal 16 Maret tahun 1999 dan terakhir diupdate tanggal 5 April tahun 2000. Yang keempat, macOS X Public Beta yang dirilis tanggal 13 September tahun 2000. Yang kelima, macOS X 10.0 yang dirilis tanggal 24 Maret tahun 2001 dan terakhir diupdate tanggal 22 Juni tahun 2001. Yang keenam, macOS X 10.1 yang dirilis tanggal 25 September tahun 2001 dan terakhir diupdate tanggal 6 Juni tahun 2002. Yang ketujuh, macOS X 10.2 yang dirilis tanggal 24 Agustus tahun 2002 dan terakhir diupdate tanggal 3 Oktober tahun 2003. Yang ke-8, macOS X 10.3 yang dirilis tanggal 24 Oktober tahun 2003 dan terakhir diupdate tanggal 15 April tahun 2005. Yang ke-9, macOS X 10.4 yang dirilis tanggal 29 April tahun 2005 dan terakhir diupdate tanggal 14 November tahun 2007. Yang ke-10, macOS X 10.5 yang dirilis tanggal 26 Oktober tahun 2007 dan terakhir diupdate tanggal 5 Agustus tahun 2009. Yang ke-11, macOS X 10.6 yang dirilis tanggal 28 Agustus tahun 2009 dan terakhir diupdate tanggal 25 Juli tahun 2011. Yang ke-12, macOS X 10.7 yang dirilis tanggal 20 Juli tahun 2011 dan terakhir diupdate tanggal 4 Oktober tahun 2012. Yang ke-13, OS X 10.8 yang dirilis tanggal 25 Juli tahun 2012 dan terakhir diupdate tanggal 13 Agustus tahun 2015. Yang ke-14, OS X 10.9 yang dirilis tanggal 22 Oktober tahun 2013 dan terakhir diupdate tanggal 18 Juli tahun 2016. Yang ke-15, OS X 10.10 yang dirilis tanggal 16 Oktober tahun 2014
dan terakhir diupdate tanggal 19 Juli tahun 2017. Yang ke-16 OS X 10.11 yang dirilis tanggal 30 September tahun 2015 dan terakhir diupdate tanggal 9 Juli tahun 2018. Yang ke-17 macOS 10.12 yang dirilis tanggal 20 September tahun 2016 dan terakhir diupdate tanggal 26 September tahun 2019. Yang ke-18 macOS 10.13 yang dirilis tanggal 25 September tahun 2017 dan terakhir diupdate tanggal 15 Juli tahun 2020. Yang ke-19 macOS 10.14 yang dirilis tanggal 24 September tahun 2018 dan terakhir diupdate tanggal 15 Juli tahun 2020. Yang ke-20 macOS 10.15 yang dirilis tanggal 7 Oktober tahun 2019 dan terakhir diupdate tanggal 24 September 2020. Yang ke-21 macOS 11 yang dirilis tanggal 12 November tahun 2020 dan terakhir diupdate tanggal 13 Januari tahun 2021. Jadi itulah versi-versi macOS dari tahun ke tahun. Oke guys, perkenalkan nama saya Ikramul Fajri Helino. Saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginstal macOS di VirtualBox. Jadi yang pertama itu kalian butuh VirtualBox terlebih dahulu. Kalian download VirtualBox-nya, linknya saya sudah sediakan di deskripsi. Lalu setelah kalian buka linknya, kalian klik Windows Host dan akan terdownload file berbentuk format X. Lalu kalian download macOS Catalina. Karena di sini kita memakai macOS Catalina, saya sudah sediakan juga linknya di deskripsi. Lalu setelah kalian klik, kalian scroll ke bawah dan kalian pilih yang macOS Catalina 10.15.5 Final ISO Lite version. Jadi kalian klik download, itu sekitar 8,3 GB. Lalu kalian download script VirtualBox yang saya sudah sediakan di link deskripsi. Kalian bisa download. Setelah kalian download ketiga file yang kita butuhkan, kalian install terlebih dahulu VirtualBox-nya di laptop atau PC kalian. Setelah kalian install, kalian buka VirtualBox-nya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Lalu kalian klik new, lalu kalian ketik macOS. Itu yang lain biarkan saja. Klik next, lalu recommended memorinya kita kasih 45 saja. Oke, next, kita create saja, kita next saja, kita next. Lalu size ya, location and size kita kasih 46. Oke, kita create. Nah, sudah jadi, tampilannya jadi seperti ini. Lalu kalian buka script VirtualBox yang kalian download tadi, kalian buka. Lalu kalian ubah namanya di sini menjadi nama yang sesuai dengan name general kalian. Jadi di sini namanya adalah macOS. Kalian ubah, kalian blok saja. Lalu kalian klik edit, lalu kalian klik replace. Nah, replace with macOS, M-nya kecil, lalu kita klik replace all. Nah, seperti itu. Langsung kita close saja. Lalu kalian buka CMD atau command prompt ya. Lalu script kita copy satu persatu, kita pastikan di prompt.
Oke, jadi untuk script yang di bawah ini hanya untuk prosesor yang menggunakan prosesor AMD. Jadi untuk yang Intel tidak perlu copy scriptnya yang di bawah ini. Tapi kebetulan saya memakai prosesor AMD, jadi saya harus memakai script ini. Oke, setelah selesai kalian minimize saja, lalu kalian ke setting, lalu kalian ke sistem, lalu ke prosesor. Nah, di sini prosesornya kalian kasih 1 CPU. Jika kalian mempunyai 2 atau 4 CPU bisa juga. Lalu kalian ke display, kalian naikkan video memorinya jadi 128. Lalu kalian ke storage, kalian klik empty, lalu kalian klik tombol di ujung, lalu kalian klik choose slash create virtual optic disk, lalu kalian klik add, lalu kalian pilih file yang kalian download tadi, macOS Catalina ISO, lalu kalian klik, lalu kalian klik choose. Oke, lalu kalian klik OK. Setelah kalian setting ini, kita close saja, lalu kalian klik start. Oke. Biasanya memakan waktu yang lumayan lama ya, jadi kita percepat sedikit saja. Oke, jadi setelah tampilannya jadi seperti ini, kalian bisa pilih bahasa yang kalian mau. Jadi di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Klik next. Oke, jadi tampilannya jadi seperti ini. Kita ke utilitas disk terlebih dahulu. Lalu kalian klik VBox Hard Disk Media, lalu kalian klik hapus atau eraser, lalu namanya kita sesuaiin sama nama di General VirtualBox. Jadi kita kasih nama macOS. Oke, kita klik hapus. Oke, setelah selesai kita klik tombol selesai. Oke, kita close. Oke guys, jadi kita sudah setting utilitas disknya. Lalu sekarang kita akan install macOS nya. Kita klik lanjutkan, kita klik setuju, kita klik, kita install. Karena penginstalannya butuh beberapa waktu, jadi kita percepat saja. Oke, jadi ini tampilan dari macOS Catalina 10.15.5. Oke, jadi ini tampilannya. Ada menu barnya, ada launchpad ya, seperti itu. Kita lanjut ke fitur-fitur dan cara mengoptimalkan macOS.
Oke, jadi kita sudah menginstal macOS dalam VirtualBox. Jadi sekarang kita akan mencoba fitur-fitur yang ada di dalam macOS. Jadi yang pertama kita akan melihat dulu seri dari macOS. Jadi caranya adalah klik logo di pojok kiri atas, lalu klik mengenai Mac ini. Nah, di sini ada tampilan tinjauan macOS Catalina versi 10.15.5. Lalu ada iMac prosesor 2,3 GHz, memori 4,41 GB. Lalu ada disk mulai macOS, graphic layer 3 MB, nomor seri. Lalu kalian bisa klik laporan sistem. Nah, di dalam sini ada tinjauan perangkat keras. Ada nama model, pengenal model, kecepatan prosesor, jumlah prosesor, total jumlah port, cache L2, cache L3, memori versi ROM boot, info ROM Apple, versi SMC sistem, nomor seri sistem, OED perangkat keras. Nah, jadi seperti itu cara melihat seri dari macOS. Lalu saya akan memberikan tips untuk mengoptimalkan macOS kalian. Jadi tips yang pertama itu kalian harus menghapus cache secara manual di macOS. Jadi caranya kalian klik ini buka, lalu kalian klik buka folder. Nah, di sini kalian ketik title/perpustakaan, lalu kalian klik buka. Nah, di sini sudah ada tampilan perpustakaannya. Di sini kalian klik cache. Nah, di sini ada beberapa cache ya. Jadi kalian bisa blok saja semuanya. Dan cara untuk menghapusnya kalian klik file, lalu kalian klik pindah ke tong sampah. Nah, jadi seperti itu cara untuk menghapus cache secara manual di macOS. Lalu yang kedua, tips dari saya, kalian hapus aplikasi yang tidak dibutuhkan. Jadi aplikasi yang tidak perlu dibutuhkan dihapus saja, karena itu meringankan sistem operasi yang akan kalian kerjakan, yang akan kalian pakai. Jadi itu tips dari saya untuk mengoptimalkan macOS kalian. Bisa juga kalian pergi ke preference system, lalu kalian klik time machine. Nah, di sini kalian bisa backup sistem drive kalian. Jadi kalian bisa membackup sistem drive kalian sebelum kalian menggunakan aplikasi non Apple. Jadi seperti itu tips dari saya untuk mengoptimalkan macOS kalian. Nah, lalu saya akan mencoba untuk mendownload satu aplikasi di macOS ini. Apakah dia bekerja atau tidak? Kita coba. Kita klik App Store. Nah, lalu kita catur saja. Catur. Oke. Kita klik berkali saja. Kita cari yang paling ringan saja. Oh, kayaknya kita harus masukkan ID Apple untuk menginstal suatu aplikasi di dalam. Jadi
Ya, seperti itu. Jadi kita harus membuat ID Apple dulu terlebih dahulu, baru kita bisa mendownload aplikasi yang ada di dalam macOS. Oke, jadi sedikit penjelasan dari saya. Jika kalian ingin membutuhkan aplikasi Mozilla atau Chrome atau aplikasi editor lainnya, kalian harus download di Safari. Jadi kalian harus download dari website, karena macOS ini hanya tersedia App Store. Jadi App Store itu kalian harus login terlebih dahulu. Lalu aplikasi yang di dalam App Store itu kalian harus bayar per bulannya, itu sekitar 70.000 per bulan. Jadi kalau kalian mau aplikasi tambahan, kalian bisa download saja dari Safari lewat website. Oke, jadi seperti itu tips dari saya. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulannya dari mengoptimalkan macOS adalah kita harus membersihkan secara rutin. Apalagi jika Mac yang dimiliki digunakan dengan sangat aktif, termasuk dalam menginstal beberapa aplikasi untuk kebutuhan kerja. Namun dalam prosesnya kamu harus tetap teliti dan tidak terburu-buru dalam menghapus file yang dianggap tidak terlalu penting. Jangan sampai file yang masih digunakan atau penting ikut terhapus. Oke guys, sekian video tutorial dan penjelasan dari kami. Jangan lupa like, Share And subscribe. Terima kasih guys.